Memiliki daya juang yang tangguh, pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan yang diinginkan, Sumri, pemilik pabrik Mahakarya Madura, berhasil menyerap 30 pekerja lebih dalam menjalankan usahanya. Saya memang dilahirkan dari sebuah kampung yang paling terpencil ya. Artinya kalau orang Madura bilang orang gunung nak nunggu to keletak. Jadi di sana saya dilahirkan, terus mengenyam pendidikan di kampung. Tamat SD saya langsung ke pondok pesantren Pakong. Ya, pondok pesantren Pakong. Tamat dari Pakong itu hanya tamat ibtidaiyah. Setelah tamat ibtidaiyah, saya berangkat ke Jakarta merantau. Nah, seperti yang saya tadi ceritakan, di kampung itu kan kesannya, kabarnya, kata orang Madura, depot es ya. Depot es ya. Sampai saya dari kerja ke orang depot es itu sampai bikin sendiri depot es. Alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil bikin depot esnya. Ada berhasil di Kampung Rambutan saya jual. Itu cari informasi untuk pergi pelayaran. Sekolah saya di sana itu hanya ikut persamaan saja, ingin ikut pelayaran. Itu ijazah ya, kalau dibilang laba-laba enggak sih, karena ikut persamaan. Ikut persamaan cuman enggak ikut ujian seperti yang lain, layaknya sekolah gitu aja. Itu berhasil saya ambil jurusan masaknya. Di kapal itu tes, saya masak, sukses. Berlayarlah saya kerja di kapal ikan, kapal kargo, udah pindah-pindah kapal. Saya 4 tahun. Tahun 2004 berhenti berlayar. Setelah itu saya ingin coba pindah lagi, pindah ke catering. Pindah ke catering itu memang profesi saya di masak, hobinya memang masak, urusan dapur. Jadi elektronik mulai dari pabrik HP kayak TEC, Shinitsu, Panasonic, namanya di sana MKPI, itu sudah saya jelajah. Tapi bagian cateringnya, bagian dapur servis, nama perusahaan dari PT Dwi Usaha Lestari dulu servisnya dari catering itu. Setelah itu saya kerja di Batam itu, mau pulang informasi ke kampung tadi habis belayar tenggelam tadi ya. Mau pulang kampung, kesannya kalau orang belayar itu kan dapat uang. Saya pulang nggak dapat uang, malu. Berasal dari daerah Tlagah, Galis, Bangkalan, Madura, ia selalu optimis bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya saya beralih ke roti. Roti ini jungkir balik. Roti harus modalnya banyak. Oven yang manual saja paling tidak di atas 3 juta. Yang mitik saya beli di dalam itu udah. Itu satu aja harganya 16 juta. Ada yang 6 juta, ada yang 15 juta. Kalau 10 aja 150. Ya kan? Mahal alatnya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Lebih baik cepat gagal daripada lambat yang nggak gagal-gagal. Nggak berbuat, mau salah belum tahu, mau benar nggak tahu. Kalau kita gagal salah berarti bisa diperbaiki kesalahannya. Di mana letak kesalahan? Kalau bangkrut saya di mana letak kebangkrutan kan gitu. Tujuan saya pertama ingin membantu orang. Gimana susahnya saya cari kerja sih, cari uang dulu. Di samping membantu orang,
saya juga dapat uang. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak ambil untung. Yang penting bisa mengurangi pengangguran, satu. Juga bisa, kedua bisa dapat keuntungan. Saya sebaik-baik manusia yang berguna sama orang lain, kan seperti itu. Masa iya sih orang Jawa, orang Cina saja yang bisa bikin pabrik? Bisa juga orang Madura, putra Madura harus bikin pabrik. Makanya saya kasih nama MKM, Mahakarya Madura. Inilah karya Madura, saya anak Madura. Saya buktikan saya orang Madura, harus bisa bikin pabrik. Jangan kalah sama orang luar, seperti itu saya. Semangat orang Madura, seperti itu saya. Untuk karyawan pertama memang 1-2 orang. Karyawan dulu mulai dari 1 orang, bertambah 2 orang, 3 orang. Tapi sambil saya amatin caranya, susahnya, bagaimana susahnya untuk mengatur karyawan di Madura ini. Harapan saya pertama, saya supaya gimana bisa dicontoh ke yang lain ya. Pertama yang tadi saya bilang tuh, sebaik-baik manusia orang yang berguna terhadap orang lain. Sebagus-bagus manusia orang yang berguna sama orang lain. Gimana supaya mengurangi pengangguran Madura. Buktikan ini saya orang Madura bisa menciptakan lapangan kerja Madura. Satu, kedua bisa menghasilkan diri sendiri juga, seperti itu. Untuk makan aja ya pas-pasan. Kalau dulu paling 1.000, 2.000, paling banyak ya 3.000 per hari. Di pabrik saya ini tidak ada rahasia perusahaan, tidak ada rahasia resep orang rahasia resep, tidak ada. Pelajarin semua, pelajarin. Kalau bisa nanti kamu bikin pabrik lagi. Saya memberikan edukasi. Bikin pabrik, saya tidak takut disaingin. Kalau takut disaingin, saya nggak maju. Kalau ketika ada yang bersaing dengan saya, oh itu sudah habis 10.000 roti, saya harus habis 20, itu buat saya. Kalau yang lain kan beda kan, kalau saya enggak. Semua karyawan saya pelajarin semua. Suatu saat saya kan punah nanti, lama-lama kan mati saya. Enggak hidup terus. Nah, kalau saya enggak ada, kalau saya enggak bisa bocorkan resepnya apa semua ke orang lain, kan enggak bisa berkembang. Kata semboyan apa hati saya enggak tahu itu. Al ilmu bila amalin kasajaru bila samrin. Ilmu kalau tidak diamalkan, dikasih ke orang lain, seperti pohon tak berbuah. Jadi kalau enggak saya kasih ke orang, enggak berbuah. Saya enggak ada rahasia. Kalau karyawan sih 30 orang itu kalau digaji 1 juta, saya bilang tadi 30 juta, 35 juta kalau 1 juta. Kalau lebih, kalau 2 juta udah 60 juta kan. Jadi kan lain-lain nanti gajinya itu. Itu keuntungannya sedikit. Kalau lihat dari gaji karyawan masih banyakan karyawan dengan saya. Paling banyak itu saya paling ya 30 per bulan. 30 ya 35. Ya turun-turun. Ya namanya dagang nggak mesti ya. Sepaling 10 juta. Ya ada 5 juta. Ada minus juga ada. Meski bukan perkara yang mudah, namun di setiap perjalanan akan selalu ada hal yang indah. Semoga MKM tetap jaya.